Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Di dalam kisah kali ini, kami akan membahas sebuah kasus tentang pengeksekusian penata rambut terkenal asal Amerika Serikat. Seorang pria yang dikenal kaya raya diserang oleh dua orang misterius saat sedang menonton TV di rumahnya. Padahal orang-orang mengetahui komplek tempat dia tinggal tersebut merupakan komplek yang dikenal aman oleh warga setempat. It was 2017 and for years the homes of LA celebrities were targeted. Bagaimana cerita selengkapnya dan apa motif dari penyerangan tersebut? Jadi beginilah kisah di baliknya. Sebuah keluarga kaya raya hidup dengan damai di Los Angeles, California dengan dikepalai seorang pria yang bernama Fabio Sementilli berusia 49 tahun dan istrinya bernama Monica Sementilli berusia 53 tahun. Pasangan ini telah hidup bersama selama bertahun-tahun. Mereka telah memiliki dua orang putri yang bernama Jessica Sementilli dan Isabella Sementilli yang masih tinggal bersama mereka. Mereka tinggal di sebuah rumah yang cukup mewah yang terletak di Bukit Woodland, California. Selain mempunyai dua orang putri, Fabio juga memiliki seorang anak laki-laki dari pernikahan pertamanya yang ia beri nama Luigi Sementilli. Meski mereka tinggal terpisah, Luigi masih menganggap Fabio sebagai ayah yang luar biasa. Fabio selalu menyempatkan waktu untuk menghubungi Luigi dan sekedar menanyakan kabar Luigi. Bagi Luigi, Fabio adalah seorang pria yang menjadi panutan dalam hidupnya. Di samping itu tak hanya Luigi, kedua putri Fabio juga menyayangi Fabio. Mereka bangga melihat Fabio yang selalu berusaha keras dalam meraih mimpi dan cita-citanya. Saat melihat usaha dan kerja keras Fabio, mereka juga ikut lebih semangat dalam menjalani hidupnya. Fabio merupakan seorang penata rambut terkenal. Namanya dikenal luas setelah ia memenangkan salah satu kontes penata rambut bergengsi di California. Pada tahun 2017, ia sukses menjadi salah satu petinggi di perusahaan yang bergerak di bidang perawatan rambut. Koleganya melihat Fabio sebagai seseorang yang ramah yang bisa memukau orang-orang di sekitar dengan karismatik dan kecerdasannya. Fabio juga merupakan sosok yang dicintai oleh banyak orang, mulai dari keluarganya, teman-temannya, sampai para kliennya. Mereka semua menyukai sifat rendah hati dan bijaksana yang seringkali ditunjukkan oleh Fabio. Kehidupan rumah tangga Fabio dan Monica berjalan cukup mulus selama hampir 20 tahun. Fabio merupakan lelaki yang jenaka dan karismatik, dan Monica merupakan perempuan yang elegan, cantik, dan berwibawa. Keduanya merupakan pasangan serasi yang selalu terlihat bahagia. Kediaman mereka yang mewah di Bukit Woodland seringkali dikunjungi teman dan koleganya. Para tamu ini selalu dijamu dengan baik dengan dihidangkan berbagai makanan dan minuman, sehingga kediaman mereka tersebut selalu hangat dan bersahaja. Meski terlihat sebagai pasangan yang sempurna, ternyata kenyataannya jauh berbeda dari apa yang orang-orang lihat. Fabio seringkali sibuk dengan pekerjaan dan dunianya, dan Monica seringkali merasa tertinggal dan kesepian. Terlebih, kedua putrinya sudah remaja dan sibuk dengan kehidupan mereka masing-masing. Perasaan sepi itu membuat kehidupan pernikahan tak lagi terasa membahagiakan untuk Monica. Ia pun perlahan-lahan mulai mencoba mencari kesibukannya sendiri. Di tahun 2017, Monica mulai tertarik dengan permainan racquetball. Ia mendaftar di sebuah tempat kebugaran dan mendapatkan seorang pelatih. Pelatihnya ini merupakan seorang pria muda yang tampan dan bugar. Ia bernama Robert Baker. Robert merupakan pria yang ramah dan selalu tersenyum. Ia memiliki kepribadian yang sangat karismatik dan selalu terlihat bahagia. Namun seiring waktu berjalan, hubungan Monica dan Robert yang tadinya sekedar pelatih dan murid perlahan-lahan berubah. Keduanya mulai tertarik satu sama lain dan pada akhirnya mereka menjalin sebuah hubungan perselingkuhan. Monica menyukai sifat jenaka dan juga sifat perhatian dari Robert. Ia menemukan kembali kebahagiaannya yang sempat hilang sebelumnya. Di sisi lain, Robert juga merasa menemukan sosok yang ia cari dalam diri Monica. Ia merasa diterima dan dicintai apa adanya oleh Monica. Robert memiliki latar belakang yang jauh berbeda dengan Fabio.
Ia merupakan seseorang yang memiliki catatan kriminal. Ia pernah didakwa atas tuduhan penyerangan kepada anak di bawah umur. Ia juga memiliki masa lalu sebagai seorang aktor film dewasa. Namun meskipun demikian, kenyataan itu ternyata diketahui semua oleh Monica, dan Monica pun masih menerimanya setelah mengetahui masa lalu kelam dari Robert. Hal ini akhirnya membuat Robert sangat bahagia dan bertekad untuk memiliki Monica seutuhnya. Hubungan keduanya berlangsung cukup lama dan terjalin sangat kuat tanpa sepengetahuan dari Fabio. Hingga pada suatu hari, tragedi menghantam keluarga Fabio, tepatnya pada tanggal 23 Januari 2017. Saat itu Fabio sedang berada di rumahnya seorang diri. Ia sedang bersantai dengan menonton TV di halaman belakang rumahnya. Di hari yang tenang itu, tiba-tiba dua orang pria masuk dan menyerang Fabio dari belakang. Kedua orang pria ini adalah Robert dan temannya yang bernama Chris Austin. Robert mendekati Fabio dan menikamnya saat Fabio sedang fokus menonton TV. Robert menikam Fabio tepat di bagian leher, dada, dan paha, hingga membuat Fabio mendapatkan 7 luka tusukan. Setelah menyerang Fabio, Robert dan Chris naik ke kamar tidur Fabio di lantai 2. Ia mengacak-acak kamar itu serta mengambil beberapa barang. Hal ini dilakukannya bukan tanpa alasan. Ia ingin membuat situasi itu agar terlihat seperti perampokan. Setelah selesai melakukan aksinya, mereka pergi ke garasi dan menghapus video CCTV yang merekam aksi mereka. Setelah semua barang bukti hancur, mereka pun meninggalkan rumah itu dengan mengendarai mobil Porsche milik Fabio. Sekitar pukul 5 sore, masih di hari yang sama, putri Fabio yang bernama Isabella pulang ke rumahnya. Ketika sampai di rumah dan membuka pintu, Isabella sontak merasa terkejut. Ia melihat banyaknya cairan merah yang tercecer di lantai di mana-mana. Isabella saat itu semakin terkejut ketika melihat Fabio sudah terkulai tak bernyawa di kursi di belakang rumahnya. Isabella yang merasa syok tak tahu harus melakukan apa. Ia hanya bisa menangis histeris melihat keadaan sang ayah. Namun untungnya tak lama setelah itu Monica juga sampai di rumah mereka. Ia ikut histeris melihat keadaan suami yang sudah meregang nyawa tersebut. Tak lama kemudian mereka segera menelpon pihak kepolisian. Dan setelah beberapa saat menunggu, polisi pun datang ke kediaman Monica dan mulai melakukan investigasi. Mereka mengambil sampel cairan merah yang ada di lokasi dan mencoba menemukan video CCTV yang ada di rumah itu. Polisi juga mencoba menemukan petunjuk yang bisa mengarahkan kepada pelaku. Saat itu, polisi membuat kesimpulan bahwa kejadian ini adalah perampokan yang berakhir menjadi sebuah pengeksekusian. Meski sudah membuat kesimpulan, polisi tetap melakukan investigasi lebih lanjut. Mereka menganalisis bukti-bukti yang telah dikumpulkan. Kepada keluarga Fabio, polisi berjanji akan berusaha semaksimal mungkin menemukan pelaku yang sudah mengeksekusi Fabio. Selagi menunggu hasil investigasi polisi dan setelah selesai diadakan otopsi, keluarga Fabio melangsungkan pemakaman untuk Fabio. Dalam kondisi berduka dan penuh kesedihan itu, mereka menggelar upacara untuk mengenang Fabio. Upacara ini dihadiri oleh keluarga, teman, dan kolega Fabio. Kepergian Fabio tersebut diiringi tangis dan air mata oleh orang-orang terdekatnya. Anak-anaknya terluka dan merasa seakan mereka telah kehilangan sebagian dunianya. Begitu pula Monica, ia terlihat murung, berantakan selama prosesi upacara itu berlangsung. Monica tak banyak berbicara, ia hanya menangis sambil beberapa kali bergumam dengan mengatakan bahwa ia bukan lagi seorang istri. Di hari upacara memorial itu, polisi yang masih melangsungkan proses investigasi ternyata juga ikut hadir dalam acara memorial yang diadakan keluarga Fabio. Di sana mereka menemukan seseorang yang mencurigakan yang berhasil mereka identifikasi sebagai Robert Baker. Mereka mencurigai Robert karena acara memorial ini diadakan untuk orang-orang terdekat Fabio. Namun mereka merasa heran mengapa Robert berada di sana padahal ia sama sekali tidak memiliki hubungan dengan Fabio. Merasa ada hubungan antara kasus ini dan Robert, ia pun langsung melakukan investigasi mendalam terhadap Robert. Dan dari investigasi ini, polisi menemukan bahwa Robert pernah menjadi pelatih Monica. Hal ini membuat polisi mulai menaruh kecurigaan pada Monica.
Mereka berpikir bahwa Monica juga terlibat dalam upaya pengeksekusian Fabio. Kecurigaan ini diperkuat ketika polisi mengetahui bahwa Monica sempat mendesak pihak asuransi untuk mempercepat pencairan uang asuransi jiwa milik Fabio. Kecurigaan polisi ini masih berupa asumsi dan mereka membutuhkan bukti yang lebih valid untuk menangkap Robert dan Monica. Polisi pun mencoba mencocokkan DNA dari cairan merah yang ditemukan di rumah Fabio dengan cairan merah milik Robert. Hal ini bukanlah hal yang sulit karena Robert memiliki catatan kriminal dan DNA-nya sudah masuk ke dalam database kepolisian Los Angeles. Dan akhirnya hasil analisis keluar yang menunjukkan bahwa kedua DNA ini ternyata cocok. Hal ini langsung menunjukkan kalau Robert adalah orang yang sudah menyerang Fabio. Tak mau menunggu lama, polisi langsung mengeluarkan surat penangkapan untuk Robert. Mereka langsung melacak keberadaan Robert. Pada tanggal 14 Juli 2017, polisi menemukan lokasi keberadaan Robert dan segera berangkat untuk menangkap Robert. Tetapi Robert bukanlah satu-satunya yang ditangkap saat itu. Di hari yang sama, Monica juga ditangkap atas tuduhan penghasutan penghilangan nyawa. Berita ini seketika membuat syok keluarga Fabio. Kedua putri Fabio yaitu Isabella dan Jessica masih tidak percaya bahwa ibu mereka tega melakukan hal sekeji itu. Mereka masih meyakini ibu mereka tidak bersalah dan sepenuhnya mendukung perempuan itu. Namun di samping itu, reaksi berbeda datang dari putra sulung Fabio, yaitu Luigi. Ia sempat tak habis pikir ketika mendengar berita itu. Baginya, hal itu sangatlah tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seseorang bisa melakukan hal yang kejam tersebut kepada ayahnya itu? Namun, setelah mendengar penjelasan dan pemaparan bukti dari pihak kepolisian, Luigi mulai berubah pikiran. Hal yang tadinya tidak masuk akal baginya berubah menjadi masuk akal. Dan ia mulai meyakini bahwa Monica memang terlibat dalam konspirasi ini. Setelah penangkapan Robert dan Monica, persidangan pun dilangsungkan. Dalam persidangan ini, Monica mengakui bahwa ia telah berselingkuh dengan Robert. Namun, Monica membantah tuduhan terhadap dirinya yang meminta Robert untuk menghabisi Fabio. Monica mengaku tidak bersalah dan tidak terlibat dengan upaya pengeksekusian terhadap Fabio. Tak hanya Monica, Robert juga memberikan kesaksian yang sama. Robert mengakui bahwa ialah yang sudah mengeksekusi Fabio dengan alasan bahwa ia melakukan hal itu supaya bisa memiliki Monica seutuhnya. Di persidangan, Robert menjelaskan bahwa ia tak pernah mengatakan apapun kepada Monica bahwa ia telah mengeksekusi Fabio. Monica dan Robert memang telah memberikan kesaksian yang konsisten, tetapi pihak jaksa penuntut juga memberikan argumen dan bukti-bukti yang meyakinkan dalam persidangan ini. Pihak jaksa penuntut berargumen bahwa Monica merupakan otak dari upaya pengeksekusian tersebut. Menurut jaksa penuntut, Monica lah yang memberikan informasi tentang kapan Fabio akan berada di rumah sendirian. Ia juga memberikan Robert akses untuk memasuki kediaman mereka. Pihak jaksa penuntut menduga kalau Monica telah memantau CCTV di rumah mereka melalui ponselnya, sehingga ia dapat mengawasi proses kejadian itu berlangsung. Argumen ini diperkuat dengan adanya bukti CCTV yang didapat dari sebuah toko yang memperlihatkan Monica sedang mengawasi video di ponselnya. Selain Monica dan Robert, Chris sebagai teman dari Robert yang membantu proses pengeksekusian Fabio, ia juga telah ditangkap tak lama setelah penangkapan Robert. Dia juga ikut bersaksi dalam persidangan dan menyatakan bahwa Monica juga terlibat dalam rencana pengeksekusian itu. Chris bersaksi bahwa Robert mengatakan padanya bahwa kekasihnya meminta Robert untuk menghabisi suaminya. Kekasih yang dimaksud di sini adalah Monica. Selain itu, Chris juga mengatakan bahwa selama proses pengeksekusian itu, Robert beberapa kali melihat ponselnya untuk membaca pesan teks dari seseorang. Chris merasa saat itu bahwa ada seseorang yang memberikan arahan kepada Robert. Hal ini didukung oleh bukti dari jaksa yang berupa catatan analisis pesan antara Monica dan Robert yang menunjukkan bahwa mereka bertukar pesan melalui aplikasi pesan yang sangat rahasia yang bernama Viber. Analisis ini menunjukkan bahwa pada hari kejadian mereka bertukar pesan sebanyak 95 kali dan 180 kali sehari sebelumnya. Setelah proses persidangan yang panjang, Robert dan Chris mendapatkan putusan dari pengadilan. Robert dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Sementara itu, Chris juga mendapatkan hukuman 16 tahun penjara atas tuduhan pengeksekusian berencana.
Persidangan terhadap Robert dan Chris akhirnya selesai. Dua pelaku langsung dibawa ke jeruji besi. Di detik-detik persidangan, Robert masih bersikukuh bahwa Monica tidak terlibat dalam upaya pengeksekusian tersebut. Pada tanggal 11 April 2025, proses persidangan Monica akhirnya selesai dengan pihak pengadilan menyatakan bahwa dia bersalah. Pihak pengadilan mengatakan bahwa Monica adalah dalang dalam pengeksekusian Fabio. Saat itu, Monica dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Kabar ini sedikit membuat keluarga Fabio merasa lega. Mereka merasa bahwa kebenaran telah terungkap dan keadilan telah ditegakkan. Kini orang-orang yang menghancurkan hidup Fabio telah mendekam di dalam penjara dan tak akan lagi menghirup udara bebas. Fabio telah pergi selamanya dari dunia ini. Kepergiannya meninggalkan luka bagi orang-orang yang terkasih, keluarga yang mencintainya, teman-teman yang akan merindukannya, serta kolega yang masih ingin bergantung padanya. Bahkan dengan dijatuhkannya hukuman kepada Robert, Chris, dan Monica, luka yang sudah tercipta ini akan selamanya hidup di dalam hati orang-orang yang mencintai Fabio. Putra Fabio yaitu Luigi sempat mengatakan seperti ini, "Aku tak akan bisa lagi berbincang dengan ayahku. Aku juga tak akan bisa lagi merasakan kehangatannya, cintanya, kepercayaan dirinya, dan juga kemurahan hatinya. Tak ada satupun dari keluarga kami bisa merasakan hal itu lagi. Kami telah kehilangan kepala keluarga untuk selama-lamanya." Luigi telah kehilangan sosok ayah untuk selamanya. Kesedihannya tak akan bisa dibayar atau diganti dengan apapun. Ia harus melanjutkan hidup seorang diri dengan menanggung beban tersebut. Tak hanya Luigi, kedua putri Fabio juga harus menanggung beban yang sama. Isabella dan Jessica juga harus menanggung luka karena pengkhianatan yang dilakukan ibu mereka. Hidup keluarga ini telah hancur dan tak akan pernah sama lagi. Saat ini mereka semua hanya bisa berdoa, semoga Fabio dapat tenang di alam sana. Dan semoga dari kisah ini ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.